connected. Saya ingin mengatakan begini, dia sangat dibutuhkan, akhirnya tinggal kemana umat Islam mau berjalan. Nah, ketika orang sibuk tentang state global economic of Islam gitu ya, orang seakan-akan merasa bangga bahwa Islam sudah punya indikator-indikator tentang state globalnya gitu ya. Come on. Kalau kita ngomong Islamic Development Bank, it look like a conventional bank, gitu kan? Sejauh mana padahal kan kita bisa membuat yang dengan indikator kita. Itu maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa IC Berilso yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam program IC Berilso, dialog saya bersama Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri bersama. Hari ini setelah kita banyak bahas tentang bagaimana kita outlook political ekonomi, outlook berbagai macam perjalanan kita di 2023, kita masuk ke perjalanan di 2024, tapi kita bahas bagaimana sebetulnya hari ini tentang global politik kita. Kalau kita lihat ya, dulu selalu kita bahas tentang keinginan New World Order gitu ya, superpower sendirian dengan Amerika sebagai nahkodanya dengan para sekutunya Eropa Barat. Setelah perang dunia pertama, kedua, pembangunan IMF, World Bank dan sebagainya, itu di situ baru kemudian kita bahas tentang Glasnost Perestroika, Third Wave Democratization, Clash of Civilization, 9/11 dan deradikalisasi, war on terror dan seterusnya. Tapi yang paling terbaru setelah IC Berilso, dari sejak awal kita bahas tentang perang Ukraina, kita waktu itu membahas tentang perangnya sepertinya perang di Laut Cina Selatan, walaupun itu ternyata juga kalau melihat Laut Cina Selatan itu ya memang Cina agak sedikit tidak tahu diri gitu ya, mengambil wilayah Vietnam, nah ini juga Filipina, Brunei, Malaysia dan Indonesia. Dia juga bicara tentang nine baseline yang seperti itu. Nah, tapi pada saat yang sama juga ada peran penting yang luar biasa dari choke points ya, yang di Selat Malaka. Selat Malaka itu sebetulnya yang paling panjang memiliki wilayah di Selat Malaka Indonesia, tapi yang berkuasa penuh justru Singapura di dalam konteks itu. Tapi juga ada di Laut Merah ya, di Yaman sana, karena ada terusan Suez. Terusan Suez yang itu Mesir. Sebetulnya salah satu keinginan Israel perang itu mau menghabisi Gaza, dia juga akan bikin terusan lagi juga yang Ben Gurion Kanal. Nah, itu kanal di situ juga. Tapi juga ada terusan Panama ya, kanal Panama. Dan sebenarnya Cina juga bermaksud membangun terusan keras di Thailand, tapi sampai dengan sekarang terhambat karena andai kata itu terjadi, pengaruh Amerika langsung merosot habis di kawasan Selat Malaka. Begitu ya. Iya. Luar biasa, itu dari Rohingya ke atas terus ya. Kalau Rohingya itu kasusnya jalur pipa, termasuk ya jalur pipa. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana dunia terbelah, tapi sebetulnya isunya dari sejak dulu, dari kalau konversi kan selalu perjanjian Tordesillas dilakukan Zaragoza gitu ya, dunia dikapling-kapling, ada sistem dunia yang jahat, dunia dikapling-kapling, mereka menggunakan aturan main gitu, dan land grabbing. Kayak yang menarik dari hari ini misalnya Palestina, Gaza yang selama ini kayak gitu ya, kenapa Amerika begitu ngotot? Tapi kalau kita pikir Amerika sendiri kan juga menghabisi Native American, Indian American. Australia juga Native Aborigin, Australia, Kanada juga demikian. Nah, itu perbedaan. Nanti apakah kalau misalnya Amerika kalah, India itu bisa muncul? Itu dia nggak bisa karena begini. Iya, dalam konteks itu makanya kenapa kalau di Australia itu ada pidato dari Perdana Menteri Australia, ya, Kevin Rudd waktu itu dengan pidato yang sangat terkenal dengan Say Sorry. Tapi sebetulnya sejak Paul Keating
Perdana Menteri Partai Buruh itu sudah terus-menerus meminta maaf kepada aborigin di dalam konteks itu. Nah, Tapi mereka kemarin gagal mengubah konstitusi. Tidak berhasil. oh ya, Republikanisme. Iya. Katanya mereka maunya itu yang radikal. Iya. Kalau cuma mengubah presiden dipilih oleh parlemen, mereka mengatakan itu tidak. Enggak, dalam konstruksi soal tadi repatriasi, rehabilitasi, dan satu lagi apa? Rehabilitasi, repatriasi. Satu lihat juga saya asam aborigin itu. Nah itu mau dimasukin di konstitusi, tapi gagal. Konsep aborigin untuk mendapatkan hak memilih hasil pakai referendum. Ya, jadi bagaimana mereka menganggap aborigin, dan dulu luar biasa mereka yang disebut lost generation di aborigin ya, dalam konteks itu cuma diambil aja anak-anak aborigin, masuk Protestan, masuk Katolik, masuk Kristen, ya, masuk seperti itu ya, saudara saya diambilin, makanya disebut sebagai lost generation. Nah, dari berbagai macam lesson learn yang kita lihat, Indonesia pun juga kita konekkan dengan pembangunan ala obor. Sebetulnya Cina kan nggak punya itu yang namanya lewat laut. Cina kan dulu kan Silk Road itu kan darat dari Cina ke Turki, ke daerah Middle East, ke Italia. Apakah mereka juga lewat laut? Lewat juga. Itu Cina atau Mongol? Cina. Kalau cerita Kengho yang itu di Kengho atau Chengho? Chengho yang dari. Loh, itu bukan orang Mongol. Bukan. Dan itu makanya kalau bisa lihat, kita lihat peninggalan di Semarang, di Surabaya, di Gresik, sampai akhirnya masuk ke Cirebon, sampai akhirnya masuk ke Sriwijaya, sampai akhirnya masuk ke Tapi itu lebih banyak dulu sebetulnya kalau kita sebut India belakang, jadi lebih ke arah daerah-daerah Kamboja, Vietnam. Di situnya sekarang Vietcong. Situnya Vietcong. Jadi kalau kita ambil sejarah, kapan ini muncul pertanyaan begini, kan pernah terjadi perdebatan saja. Yang menemukan Amerika itu Columbus atau Cina. Nah, Barat memanipulasi seolah-olah menemukan Columbus itu adalah yang menemukan Amerika. Jangan-jangan Ibnu Battuta? Enggak ya, Ibnu Battuta nggak sampai sana. Nah itu ada dua pendapat. Yang di satu sisi adalah soal Spanyol bersama Columbusnya yang menemukan mereka pada abad 15-16 itu. Tapi sebelumnya ternyata ditemukan oleh namanya kelompok yang misi perdagangan Cina bersama Islam. Iya, makanya dulu katanya justru Nah, itu terjadi justru di abad 11. Itu terjadi di abad 11. Abad 9 sampai dengan 11 bergerak itu. Nah, itu terbukti bagaimana misalnya Islam masuk di Banda Aceh, dan itu bukan abad 15, justru pada abad 11. Bahkan dianggap abad 7 pun zaman Rasulullah sudah masuk. Jadi, nah itulah temuan Yusuf. Tapi saya ingin mengatakan begini, di Amerika sana, di Washington sana, kenapa ini kita buka sebagai pembicara pembuka, muncul kajian tentang runtuhnya hyperglobalization. Runtuhnya hyperglobalization yang sesungguhnya menyadari bahwa pengaruh Amerika dalam kancah internasional mendapat tantangan dan tantangan itu mengakibatkan prinsip-prinsip yang dibangun oleh Amerika sejak yang namanya jatuhnya tembok Berlin sejak katakan 90-an sampai akhirnya mereka menjadi single global power, itu rontok di 2008 puncaknya. Jadi mereka hanya sempat menguasai sekitar satu generasi dari 90 sampai dengan 2008. Dan 2008 itu dianggap sebagai puncak globalisasi, makanya disebutkan hyperglobalization, yang tanda-tanda keruntuhannya sejak 2004. Tanda-tanda keruntuhannya sejak 2004. Nah, tanda-tanda keruntuhan 2004 itu sesungguhnya sudah ditandai dengan satu kajian dari National Intelligence Council mereka bahwa Amerika seperti yang kita pernah bilang, Husnul, punya 8 musuh potensial. Husnul terbayang nggak? Kalau 2004 mereka sudah memutuskan tentang adanya 8 musuh potensial,
itu hingga sekarang musuh potensial yang 8 itu tidak bergeser. Menarik kan? Dari sejak 2004, artinya 20 tahun mereka melihat tidak terjadi pergeseran. Artinya sesungguhnya kalau disebut hyperglobalization itu puncaknya pada 2008, maka mereka memang sudah menyaksikan bahwa sebagai single global power, adidaya tunggal global sudah tergabung posisinya sejak 2004, dan 2008 itu decline adidaya global tunggal itu decline habis-habisan di situ. Sampai akhirnya tidak lagi punya kondisi unilateral tapi menjadi multilateral. Nah, ini pernah kita bahas juga, Husnul. ya, Mungkin Husnul ingat ketika berapa tahun lalu? 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu itu sudah membahas ini bagaimana pergeseran unilateral menjadi multilateral, lalu kemudian menjadi bilateral. Jadi bilateral. Nah, hyperglobalization yang disebut itu sesungguhnya menggambarkan bahwa Amerika sudah terlampau banyak mengeluarkan biaya untuk menjaga posisi dirinya, dan biaya yang dikeluarkan itu hanya menguntungkan, di sini menariknya, hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Karena sesungguhnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjaga posisi adidaya tunggal, dia memberikan manfaat hanya kepada orang-orang kaya yang melakukan globalisasi keuangan, yang melakukan globalisasi perdagangan. Jadi artinya menyebarnya korporasi kan jadinya. Korporasi. Jadi artinya menepuk air dulu, tersiram muka sendiri, bukan terpercik. Tersiram sendiri gitu. Nah, posisinya. Nah, kenapa begitu? Ini lihat hasilnya. Setelah mereka berusaha bertahan sebagai adidaya tunggal global itu sejak 2008 hingga hari ini makin parah. Nah, poinnya adalah dari unilateral ke multilateral, kemudian memang akhirnya harus diakui bahwa blok-blok perekonomian yang pernah mereka bangun itu tidak lagi kokoh, sehingga akhirnya orang merasa perlu melakukan bilateral transaction, orang melakukan local current transaction, orang melakukan yang disebut dengan bilateral swap posisinya. Kalau kita lihat dari dalam kerangka itu gitu ya. Maka bisa kita lihat sekarang dalam konstruksi bilateral swap atau local current transaction itu muncul isu lawannya. Tahu kan isu lawannya? Digital currency. Nah, yang menariknya dalam kerangka digital currency, mereka sendiri dan kesulitan untuk mempertemukan pendapat antara Mark Zuckerberg, ya, dengan yang namanya Facebook, ya, dengan yang namanya Elon Musk, gitu ya, dengan yang namanya Bill Gates, ya, dengan yang namanya Bill Gates, Microsoft, gitu ya, dengan namanya Microsoft dan vaksin. Iya sekali itu. Ada satu lagi, mereka belum menemukan kesepakatan untuk memainkan posisi digital currency. Walaupun nanti akan dipaksa oleh siapa pemegang saham Federal Reserve. Karena kata kuncinya tetap ada di Federal Reserve. Apa yang dikatakan? Ya, ada yang dikatakan. Karena sesungguhnya digital currency-nya itu pernah dilahirkan oleh yang namanya Mark Zuckerberg dengan nama Libra. Dengan nama Libra, akhirnya berubah gitu ya, dengan termasuk yang namanya kesiapan para pihak untuk menentukan, termasuk soal payment systemnya, karena nanti begitu masuk ke dalam digital currency kan yang adalah one word digital currency. Ketika masuk ke dalam one word digital currency, maka ada satu sistem yang mereka buat. Sistemnya itu siapa yang menentukan? Nah, di situ. Jadi ada dua pertarungan besarnya. Pertarungan besarnya adalah menentukan one word digital currency-nya. Pertarungan besarnya adalah sistem siapa yang mau dipakai, teknologi siapa yang mau diterapkan. Nah, masing-masing merasa unggul. Nah, di sini perantaranya. Itu makanya kita dulu zamannya COVID kita bahas tentang chips. Betul. Itu kan berubahnya di sini, bukan chips yang ditaruh di tubuh. Kadang-kadang kita terlalu imajinatif. Jadi lalu berikutnya harus kita lihat lagi konstruksinya. Dalam perspektif digital currency ini adalah bagaimana pihak lawan, dalam hal ini China dan Rusia, juga menyiapkan. Nah, dari sini konstruksi tentang permanen yang musuh-musuh potensial Amerika itu berjalan bukan hanya dalam kerangka militer. Bukan hanya dalam kerangka militer. Saya sebut yang kita bahas sebelumnya, kita bahas tentang militer untuk
damai atau perang untuk damai, damai untuk perang, ekonomi untuk damai. Nah, itu perang untuk ekonomi, lalu kemudian substitusinya menjadi ekonomi untuk damai, dan ternyata tidak damai. Tidak damai karena ternyata perang pun menjadi instrumen untuk penguasaan sumber daya dalam ekonomi. Nah, itu nanti masuk tuh Dr. Nanti perangnya bukan lagi hanya dalam konstruksi kontak senjata, nanti perangnya bukan hanya dalam rangka konstruksi adu canggih peralatan militer, tapi sudah masuk ke dalam ICT. Itu nanti masuk ke kuantum, itu masuk nanti ke posisi bagaimana Internet of Things, bagaimana posisi robotik, bagaimana posisi yang namanya artificial intelligence. Kalau orang ribut drone itu wujud dari perpaduan antara kekuatan internet, kekuatan robot. Bentuknya adalah menjadi robot kapal terbang yang dikecilkan tapi membawa amunisi yang mematikan gitu loh. Itu yang di situ letaknya Bang. Kalau kita bahas lagi sebagai Muslim kan kita juga kayaknya perlu nanti satu saat kita akan bahas lebih detail gitu ya. Menanggapi dari memberikan kontestasi pemikiran-pemikiran dari konteks itu. Selama ini kalau kita bahas di kelas pun kita bahas tentang liberalism, neoliberalism atau market centered paradigm, semuanya itu di situ ya. State centered paradigm dengan militaristic, power centered paradigm, paradigma kekuasaan, justice centered paradigm. Dalam konteks itu kalau kita barat kan mau nggak mau memang di dalam konteks ya, kalau kita bahas tentang model welfare state-nya Scandinavian country atau di Jerman atau di Eropa Barat kan memang gereja yang utama yang memberikan kontribusi di dalam konteks bagaimana sih ngurus orang anak yatim, ngurus orang miskin dan sebagainya seperti itu. Nah, sebagai Muslim tentu saja kontestasi ini menjadi sangat penting. Bagaimana sebetulnya pemikiran-pemikiran kita di negara yang Muslim terbesar di dunia menghadapi kumpulan materialisme dan sebagainya. Kalau kita lihat zaman Rasulullah, zaman Umayyah, Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, terus kemudian jatuhnya Turki Utsmani, terus kemudian kita menjadi modern nation state, tapi lagi-lagi sekularisme yang diangkat. Karena John Locke sendiri mengatakan bahwa kalau kita serahkan urusan kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada agama, itu juga terjadi yang ya tadi kalau Bang Mursi bicara tentang robot kayak gitu. Sampai sejauh mana robot ini kita gunakan, sampai batas mana moralite yang digunakan dalam konteks itu. Kalau tidak ada aturan norm agama yang membatasi, manusia bisa sampai ke arah yang tak terbatas di dalam konteks itu. Semua penggunaan itu dari AI sudah bisa. Ya, makanya AI saya baru ngomong artificial intelligence yang tadi Bang Nursi. Jadi balik lagi di dalam situasi yang seperti itu penting untuk tetap yang namanya the highest, yang paling tinggi norma ya norma agama. Tapi kalau kita balik lagi ke agama, kita dianggapnya fundamentalis, kita dianggapnya padahal kan Tuhan menciptakan manusia pada dasarnya sudah dikasih aturan, semua aturan itu. Bahkan kita tidak mau nih, kita akal gitu ya, meningkatkan akal kita, bagaimana akal kita, dan akal akhirnya itu tadi kita bikin robot. Kalau itu di tangan orang yang ateis akan berbeda dengan di tangan orang yang percaya dengan Tuhan, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana atau yang dulu yang cloning itu kan juga kayak gitu. Kenapa kok tidak dikembangkan lagi? Balik lagi sampai sejauh mana sebetulnya batasan yang kita lakukan. Kalau itu kemudian ada batasan, kita percaya dengan Tuhan dan Tuhan melarang untuk melakukan yang sampai pada level yang itu kan ada kan yang manusia di cloning atau binatang di cloning dan sebagainya seperti itu. Sejauh ini kalau Bang Nursi melihat bagaimana perkembangan di global politics, ya, geopolitik dan sebagainya, mana kita? Kalau saya sebenarnya mau mengajak Kusnul dan mengajak teman-teman pemirsa di sini ke dalam konstruksi global yang hampir didasarkan pada pesatnya loncatan-loncatan teknologi
pada information communication technology, yang salah satunya dipadu sama perkembangan biologi dan kimia. Jadi bukan hanya biologi dan kimia. Kasus vaksin COVID itu adalah bukti paduan kemajuan teknologi pada biologi dan kimia yang dipadu, yang diintegrasikan dengan ICT. Orang diciptakan ketakutan melihat ICT. Dan sekarang itu nyamuk. Ya, wabaccia salah satunya begitu gitu. Tapi saya ingin mengatakan kalau cerita tentang cloning monyet, cloning kemudian DNA yang melahirkan manusia tertentu, kan akhirnya berujung pada posisi bagaimana melahirkan robot yang berkelas manusia tapi tidak punya sikap manusia. Bagaimana menghadirkan manusia tidak punya sikap manusia. Jadi paduan antara AI, robotik dan Internet of Things. The main point, core-nya Itu yang beredar itu benar. itu film-filmnya sudah ada usul. Iya, yang orang robot tadi dia bisa diajak conversation dengan segala macam. Bukan sekedar conversation, bahkan sudah terjadi di Taiwan, seorang dokter yang istrinya meninggal, lalu dia ciptakan robot seperti istrinya yang tetap bisa memberikan kepuasan biologis. Bau badannya, bau alat vitalnya, bau mulutnya, parfum yang digunakannya, itu bisa seperti itu dibuat sedemikian rupa. Mikro majunya itu perkembangan teknologi kayak itu paduan antara itu kan kalau sebenarnya cuma tinggal memindahkan bagaimana alat-alat tertentu dalam rangka kepentingan biologis mereka ciptakan lalu mereka masukkan dalam robot itu selesai. Nah, apakah itu persoalan perempuan atau itu persoalan lelaki itu sangat sulit. Tapi gambarannya adalah itulah paduan tadi bioteknologi, chemical teknologi yang akhirnya menjadi satu. Nah, saya ingin mengatakan keseluruhan itu terpulang pada kata kunci frekuensi. Baik frekuensi suara, frekuensi cahaya, atau frekuensi otak. Nah, di sini. Saya ulang usul ya. Semuanya dikunci oleh 3 usul. Frekuensi suara, frekuensi cahaya, mata, frekuensi otak. Frekuensi udara. Setiap benda yang bergerak dalam frekuensi tertentu yang kemudian bisa ditransfer apa yang dimuatkan dalam frekuensi itu pada akhirnya melahirkan frekuensi. Setiap benda yang bergetar dalam tingkat getaran tertentu dan pada getaran tertentu dikasih muatan, maka sebenarnya muatan itu bisa dideliverkan. Itu prinsip. Setiap getaran tertentu pada tingkat tertentu dan pada getaran tertentu dikasih muatan, maka muatan itu bisa dideliverkan melalui getaran itu. Itulah getaran suara dikasih muatan, getaran mata dikasih muatan, getaran otak dikasih muatan. Gitu. Orang bisa nggak bisa dong? Bisa masih, tapi tetap paduan antara ketiganya, paduan antara mata sama suara. Dengan kemudian itu yang disebutkan kalau dalam kalbu disebut dengan tacit message. Implicit tacit itu. Tacit message. Sementara kalau dibalik paduan antara kekuatan frekuensi otak, frekuensi mata dan frekuensi suara itu disebutnya dengan tacit message. Explicit message. Implicit message. Jadi paduannya eksplisit, implisit dan tacit. Kalau eksplisit itu apa yang Anda dengar, itulah eksplisit. Tersurat dia. Sementara yang implisit itu yang implisit itu yang tersirat, yang tersebut itu yang tacit. Nah, basisnya frekuensi. Maka ketika kita melihat yang namanya Eropa berjaya sejak sejak namanya abad 15, abad 16 dan merupakan bentuk perlawanan terhadap Turki yang menguasai Selat Peloponnese ceritanya. Lalu kemudian terjadi pergeseran kekuasaan di dunia, bagaimana Amerika mengambil kekuasaan Eropa. Amerika mengambil kekuasaan Eropa di awal abad 20. Yeah. Di awal abad 20. Lalu kemudian terjadi pergeseran cerita tentang frekuensi, sampai akhirnya pergeseran tentang keuangan, sampai akhirnya terjadi pergeseran tentang kekuasaan militer. Maka kata kuncinya semuanya adalah frekuensi. Karena tidak ada satupun yang bisa diciptakan oleh manusia tentang frekuensi. Manusia tidak pernah bisa menciptakan frekuensi. Manusia hanya mendaya-gunakan frekuensi. Maka ketika frekuensi itu dicabut, pada hakikatnya disebut dengan kiamat
subro, Yang kecil. kiamat kecil. Nah, Yang kubro. kiamat besar. Nah, dalam kondisi ke depan, ini situasinya memang dipergilirkan, dan yang namanya Yahudi itu, Gus Nur, itu tahu bahwa mereka dalam posisi dipergilirkan. Itu makanya mereka bermaksud mempertahankan posisi agar di posisi pergiliran itu mereka tetap unggul. Iya. Saya mengambil siklus 1, 3, 5, 7. Kalau di siklus 1 abad, maka itu cerita tentang Turki Islamiyah yang sudah sebut 1924. Berarti ketentuannya 3 Maret 1924 itu berarti ketentuannya pada 2024. Kalau kita ngambil siklus 3 abad, kan rumusnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Strukturnya 7. 6 masa, 6 masa. Ya, selalu segitiga. Kalau segitiga sama sisi gitu ya. Dan strukturnya 7 lapis, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 gitu. Maka siklus 3 itu bisa dilihat sesungguhnya sejak yang namanya di sini Eropa begitu mempertahankan posisi dirinya. Kalau 3 sekarang 21 kurang 3 kan berarti abad 18. Nah 18 itu masuknya kata dia yang saya bilang abad 15-16, di mana Eropa selama 2 abad berkuasa. Contohnya Andalus Segala macam itu di situ. Saya sebenarnya punya siklusnya, sekian lama negara ini berkuasa, sekian lama itu saya punya strukturnya. Tapi saya lupa simpan di mana. Saya lupa. Ketahuan sekali itu kelihatan siklus itu kelihatan. Siklus 5 abad kan tadi yang saya bilang. Berarti dimulai dari posisi 16 tadi yang saya bilang bagaimana Inggris, Spanyol, dan Portugis membagi-bagi. Nah abad 7 mundur, bagaimana Islam berhasil. Jadi kalau 7 berarti 14. Jadi Islam mulai abad 7 sampai dengan abad 14, lalu kemudian posisi terjadi decline secara bertahap. Walaupun puncaknya Turki Utsmani sampai akhirnya jatuh betul-betul jatuh di 1924. Gitu lah. Apakah pada saat itu umat Islam sedikit ya Rasulullah? Enggak, umat Islam tuh banyak sekali. Tapi tinggal itu. Cyclical yang kayak ini 7, 14, 21 itu sangat dipahami oleh Yahudi, sangat dipahami oleh bangsa Israel. Dan mereka bertahan dari posisi pendidikan 5.700 berapa yang sehingga tinggal beberapa sampai 27 kan. Nah artinya saya mau bilang adalah karena mereka sadar, jika mereka berhasil mempertahankan diri, maka siklusnya bukan siklus 7, maka siklusnya bukan siklus 5, siklusnya bukan siklus 3, siklusnya siklus 1. Artinya mereka akan teruskan masuk ke siklus 3, gitu maksudnya. Gitu loh. Kalau siklus 1 mereka jatuh. Kalau siklus 7 mereka jatuh. Nah, berarti mereka harus jalankan siklus 3. Kalau siklus 3 dimulai dengan posisi sekarang 21, kemudian 3 berarti 18. Dan mereka puncak berjaya sampai akhirnya Amerika mengambil alih di awal abad 20. Itu melihatnya. Itu yang disebut dengan dipergilirkannya satu bangsa, dipergilirkannya kekuatan di dunia. Suka tidak suka itu terjadi. Itu bisa kita lihat kerangkanya begitu. Nah ini kalau kita melihat dalam perspektif Al-Quran, suka tidak suka, setuju tidak setuju, tanda-tanda dari dipergilirkan itu adalah saya kemarin ngobrol bagaimana Mekah sudah hijau. Iya, saya beberapa kali itu terakhir ya awal Mekah sudah hijau. Covid itu udah hijau di mana-mana. Jadi jalan-jalan itu kalau kita jalan menuju ke Madinah, jalan-jalan Mekah itu tengah-tengahnya sudah hijau, sudah bagus di trotoar tengahnya. Mata kita sudah sejuk melihatnya, gitu. Kalau tadinya penuh dengan bebatuan sudah. Itu bagian dari itu, saudara. Nah, yang berikutnya Danau Tiberias yang makin surut di Israel, makin surut. Itu kelihatan situ. Berikutnya ada tanda-tanda segelintir umat Islam yang beriman, yang mempertahankan dengan jiwanya, dengan hartanya, habis-habisan tentang Al-Aqsa. Itu tanda-tanda. Dan sekitarnya. Iya, dan sekitarnya. Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Itu tanda-tanda, gitu loh. Nah, lalu berikutnya soal salju yang turun. Nah, itu tanda-tanda. Artinya sesungguhnya siklusnya adalah siklus 1 abad. Artinya siklusnya siklus 1 abad. Makanya ini sebetulnya orang Yahudi kan panik juga. Panik mereka. Karena dia tahu. Kenapa sampai tahu kayak gitu? Karena ini akan jatuh pada
perjanjian yang digagalkan oleh mereka sendiri, di mana mereka selalu mengingkari perjanjian itu. Kan 2 kali sudah mereka mengingkari. Nah, sekarang ini akan dibuktikan bahwa perjanjian yang mereka pegang itu adalah perjanjian yang sungguh-sungguh mereka selalu ingkari. Yahudi adalah satu bangsa yang selalu mengingkari janjinya. Yahudi mereka sebetulnya kan kalau di Yahudi walaupun ada culture halal, tapi itu antara Yahudi dengan di luar Yahudi dia enggak ini. Makanya dia melakukan gimana Nakba orang Palestina yang atrocities ya dihabisi di tahun 48. Tapi ternyata juga nggak cuma 48, dari sebelumnya sudah rentetan itu migrasi ke Palestina dan membunuh, land grabbing dan sebagainya. Nah hari ini kita dihadapkan, kan kita tidak membayangkan di era seperti ini ada bayi-bayi yang sekarang sudah berapa 22 ribuan yang meninggal, yang dibunuh dalam konteks itu, dan kita tidak tahu yang berada di bawah reruntuhan itu berapa dan sebagainya, dan kemudian pangan dipotong, bahkan truk-truk itu ditembakin juga kan, termasuk rumah sakit Indonesia dijadikan markas dari IDF. Sebenarnya bukan IDF ya, bukan Israeli Defense. Israeli sebetulnya bukan defense itu, jadi dia sangat udah nggak ini kan nggak manusiawi. Dan itu memang tidak manusiawi. Dalam konteks itu ya, kan ada tadi kalau kita bahas tentang global politik, ada geng. Saya selalu bahasa itu geng, global geng. Ada G20, ada G7, ada kelompok-kelompok lain yang dia menguasai dunia, tapi dia bukan bagian dari, bukan instrumen atau machinery dari United Nations. Ya, G7, G20 itu kan bukan mesin politiknya PBB. Dia menjadi kayak NGO global tapi penentu bagi tapi di situ dia bisa menentukan. Cuma Indonesia seringkali karena merasa sudah jadi bagian dari G20 itu dianggap kalau kita nggak percaya nggak akan mempengaruhi di G20 itu, kecuali legitimasi untuk apa yang mereka akan ambil di Indonesia, sumber daya alam dan sebagainya. Nah, bagaimana melihat di dalam konteks global kondisi geopolitik yang seperti ini? Nah, kalau kita balik ke Indonesia, ya, saya pernah menyatakan Indonesia di middle of nowhere. Nggak jelas kita dalam suasana perang antara BRICS, mata uang yuan renminbi, rubel, dan US dollar. Di tengah yang namanya de-dollarization terjadi, kita malah bergabung ke OECD. Itu memang nggak jelas, gitu ya. Di tengah OECD itu banyak sekali yang memblokade Indonesia, ya kan? Dengan seluruh urusan penjualan furniture, penjualan kas, itu kan sebetulnya itu OECD. Iya, jadi Indonesia seperti tidak punya short memory yang bagus. Long memorinya nggak bagus, short memorinya nggak bagus. Jadi kita nggak punya memori. Tadi di awal konsepnya kita otak, mata, suara, kita bekerja dengan baik. Kenapa? Karena yang ada cuma di depan mata aja. Nah, itu artinya memang kebijakan mereka kebijakan begitu sangat short public policy, kebijakan sangat jangka pendek. Nah, kerangka ini ketika kita bicara dalam kerangka geopolitik, saya ingin mengatakan begini, dia sangat dibutuhkan akhirnya tinggal kemana umat Islam mau berjalan. Nah, ketika orang sibuk tentang state global economic of Islam gitu ya, orang seakan-akan merasa bangga bahwa Islam sudah punya indikator-indikator tentang state globalnya gitu. Come on. Kalau kita ngomongin Islamic Development Bank, it look like a conventional bank, gitu kan? Sejauh mana? Padahal kan kita bisa membuat yang dengan indikator kita. Itu maksud saya. Jadi artinya ketika Anda bicara tentang IDB, Anda bicara tentang Status Global Economic Islam, gitu. Maka pertanyaannya, indikator-indikator siapa yang dipakai di situ? Gitu. Kalau tetap indikatornya basisnya pada teori dan konsep, kan barat kan kalau dia bilang indikator dia ada variabel ada pada teori dan konsep. Nah kalau teori dan konsepnya adalah pada barat, berarti Anda menggunakan indikator barat.
turunannya apa. Gitu. Termasuk soal akuntansinya yang saya kritik. Jadi dalam kerangka itu ketika kita masuk ke dalam kerangka tadi pergiliran itu, pertanyaan pokoknya umat Islamnya siap nggak untuk dipergilirkan? Nah, ketika masuk dalam pertanyaan apakah umat Islamnya siap dipergilirkan dalam posisi itu, walikum memang malikul mulk kami mantasya gitu. Malikul mulk kami mantasya. Siapa yang dikehendaki berkuasa maka siapa yang dikehendaki hina maka akan dibenarkan oleh Allah. Itulah Ali Imran. Jadi kalau mau diambil begitu, maka pertanyaannya menjadi begini Husnul. Kenapa Indonesia umat Islamnya jadi buih? Yang kedua, kenapa buih itu terjadi? Bukankah ini menyangkut soal peranan ulama? Nah, saya terus terang begini. Belum lama saya ke MUI, kurang lebih sekitar beberapa waktu lalu. Belum lama saya ketemu orang cerdas cendekia di perguruan tinggi yang berlabelkan Islam. Gitu ya. Yang kedua, saya ketemu dengan sejumlah cendekiawan Islam. Yang ketiga, yang berikutnya, saya melihat fakta lapangan ketika saya katakan safari dari masjid ke masjid, gitu ya. Safari dari satu pesantren ke pesantren lain. Saya sedih terus. Di satu sisi saya bahagia ketemu saudara saya, tapi di sisi lain saya sedih karena tingkat kemajuan pembelajaran atas Al-Qurannya tidak meningkat. Saya ulang, tingkat pembelajarannya tentang Al-Quran tidak meningkat. Misalnya begini, pertanyaannya, misalnya begini. Mentadaburi ayat saja dengan pendekatan beragam, mestinya kita akan punya pengayaan yang luar biasa tentang Al-Quran. Kalau kita bicara tentang ulil albab, dahsyat, luar biasa dahsyat, luar biasa. Itu ternyata yang dipahami cuma sekedar kulitnya, sehingga makna ulil albab yang seharusnya terdiri atas 7 item tertentu, pada soal daya analitik, pada persoalan daya pandang, pada persoalan insight, pada persoalan penguasaan data, pada kondisi berdiri, duduk, dan terbaring, itu nggak punya daya seakan-akan. Apa poinnya? Sesungguhnya umat Islam itu sedang meletakkan Al-Quran pada di belakang. Nah itu bukan di depannya, bukan dibahas ya. Dan itu yang saya lihat juga terjadi di Jeddah. Bagaimana saya menyaksikan Corniche Circuit F1, lalu di situ ada yacht dan kemudian menjadi tempat tongkrongan orang-orang kaya sedemikian rupa Husnul. Lalu bagaimana saya datang ke satu mall kaya dengan nama Highland Mall gitu ya. Itu kerennya orang-orang yang datang situ karena semua branded gitu ya. Dan bagaimana kehidupan itu sudah betul-betul high mass consumption. European society di Arab, di Jeddah. Luar biasa gitu loh. Ini apa yang sedang terjadi? Kebayang nggak kalau para perempuan itu sudah berpakaian betul-betul European style? Apakah celananya, apakah bajunya, apakah rambutnya, apakah make up-nya? Kebayang nggak? Bagaimana mereka menikmati double R gitu ya? Dengan duduk yang dengan gaya gitu. Saya kebetulan melihat kata kepala Husnul. Jadi saya luar biasa. Jadi begitu juga kalau saya saksikan sekarang ini generasi berikutnya yang berkuasa ini kan ditembak ya terakhir ya Raja Fat ya. Kemudian penggantinya ini sekarang kalah kan dengan anak-anaknya juga pangeran-pangerannya. Dan salah satu konsultannya kan anaknya siapa? Anaknya Trump. Pokoknya Muhammad bin Salman itu dekat sekali dengan. Iya, makanya kan kemudian juga kasus Jamaah Arab Saudi. Kita mesti harus bayar visa. Ya. Akhirnya nggak ada. Terakhir kan harus bayar. Dan cukup mahal loh. 140 sampai dengan $200. Dibandingkan kalau pergi ke tempat lain juga
Dari situ mereka sudah menjadikan pergi ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu sebagai bagian dari wisata agama. Iya, jadi Wisata agama. Pendekatannya wisata agama. Bukan pada level yang itu melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Mereka sudah melakukan tourism istilahnya, pendekatannya tourism. Dan beberapa non-Muslim jadinya dia sudah masuk ke dua kota ini. Iya, udah lama itu saya bilang, tapi saya orang percaya gitu. Vlog ada vlognya yang orang Kristen masuk ke Mekah. Walaupun umurnya tidak lama, nggak boleh lebih dari 3 hari. Iya, tapi kan sudah Tetap masuk. boleh masuk. Dan kalau masuk ke sana kan orang Barat kan ya cuek aja pakai t-shirt dan pakai. Tapi sekarang kalau kita mau selantai dengan Ka'bah harus berpakaian ihram. Tidak boleh lagi bisa berpakaian biasa. Oh iya, makanya perempuan lebih diuntungkan. Lebih diuntungkan. Karena kita pakai baju hitam udah selesai. kita dianggap umroh kan. Nah, dari situasi itu yang tergambar adalah keberhasilan pendidikan Barat menghegemoni intelektual di dunia. Ya, Hegemoni intelektual. jadi kalau yang akhirnya tadi intelektual ini segala macam. Tapi poinnya adalah hegemoni pendidikan Barat telah merasuk mana. Nah, datanya itu juga bisa kelihatan Nusmiul. Pada sistem cadangan devisa yang dipakai apa, pada sistem ekonomi diterapkan apa. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Lalu berikutnya nampak pada dunia pendidikan. Jadi kalau kita lihat pada cadangan devisa yang dipakai apa, sistem ekonominya pakai apa, hubungannya dengan dunia pendidikan Oslo, hubungannya dengan keputusan politik gitu lebih lanjutnya. Jadi kalau kita ngambil tentang pergeseran yang diluruskan kayak gitu, saya kan melihat memang umat Islam cukup siap menghadapi itu. Maaf ya, maaf. Ini sesungguhnya saya sedih Oslo, makanya saya bilang tadi saya sedih. Sedih saya mungkin berkepanjangan ketika pada tahun 2016 saya mengingatkan ke dua ulama besar agar tidak sembarangan mengambil keputusan tentang pembentukan lembaga ekonomi. Tapi ternyata yang terjadi ya sudah apa boleh buat gitu. Nah sekarang terbukti berantakan tak karuan gitu ya, itu kejadian gitu. Nah kalau kita ngomong kayak gitu maka pendekatan Barat di situ kelihatan dia geser dari model spiritualisme ke materialisme, dan pergeseran ke materialisme itu menjadi bentuk fata morgana yang menyenangkan, pelangi yang mengindahkan kehidupan gitu sebenarnya. Padahal dia tetap fata morgana, padahal dia tetap pelangi, dia tetap rainbow, dia tidak pernah memberikan kesejatian gitu dalam kerangka itu. Artinya sesungguhnya ketika Barat betul-betul bermaksud menyebarluaskan materialisme yang berlangsung sejak abad 15, sejak abad 16 hingga hari ini, sesungguhnya dia tidak pernah berhasil mengokohkan materialisme. Di situ bukti dari Tuhan bahwa yang namanya materialisme tidak akan pernah menang. Di situ terbukti dari Tuhan bahwa ilmu yang dibawa oleh iblis, pasal jadi ulah iblis, itu tidak akan pernah menang melawan Asmaul Husna yang diajarkan kepada Adam, yang diajarkan kepada Muhammad. Asma diajarkan ke Asma. Nah, jadi artinya kalau kita mau sungguh-sungguh balik ke situ, kita terbuka karena memang kita Muslim, jadi pendekatan kita pasti begitu gitu. Ya, harus disampaikan juga pada ini bahwa kita selama ini kan menganalisis dengan kacamata perspektif bagaimana Barat melihatnya. Tapi kita bukan berarti kemudian kita enggak, pilihan kita bahwa dengan kerusakan bagaimana materialisme, kerusakan civilization, kerusakan yang terjadi, nggak ada lain kecuali kita balik lagi pada. Nah, itulah kemudian saya dalam beberapa ceramah saya, judul ceramahnya adalah Seabad Barat Memang. Satu abad Barat. Jadi setelah jatuhnya Turki Utsmani, jatuh dia berantakan. Bisa dilihat soal kehidupan sosial mereka, bisa dilihat dari kehidupan politik mereka, bisa dilihat dari kehidupan ekonomi mereka, bisa dilihat dari rasa keadilan, bisa dilihat dari peradaban. Angka-angkanya kayak gitu. Gallup Research, Pew Research, kalau diambil data kayak gitu, saya bahkan ngambil terakhir soal data itu dari Bank Dunia dan dari sini saya ngambil dari Gallup sama Pew. Dan ceramah saya di mana-mana gitu, kelihatan bahwa sesungguhnya sahabat ini memang mereka gagal. Kan kita pernah menyatakan luruhnya keluarga runtuhnya negara. Jadi keluarga runtuh lembaga yang paling penting di dalam masyarakat ya, kalau di Islam kan akhirnya balik lagi kepada keluarga dan walaupun tetap individu nanti kita mempertanggungjawabkannya kan individu, tapi tetap dalam bangunan masyarakat
keluarga universal. Atom sosial soalnya. Kita terima itu bahwa memang keluarga adalah atom sosial. Atom sosial. Walaupun nanti ada neutronnya, protonnya. Tapi poinnya adalah kita terima bahwa luluhnya keluarga pasti runtuhnya negara. Nah, disitulah kelihatan rontoknya beberapa negara barat dalam menghadapi situasi gejolak yang disebut dengan penuh dengan ketidakpastian. VUCA berjalan stagnan, tanpa menurun, tanpa menaik. Bahkan dalam beberapa kesempatan ketika perang meningkat, VUCA itu makin meningkat. Nah, makanya ketika kemarin Ukraina berhasil menyerang katakan Rusia di Crimea, mereka bangga. Lu lupa bahwa sesungguhnya di belakang itu ada problematik besar yang dimiliki oleh Ukraina dengan posisinya terhadap Amerika. Pasal yang sama ketika katakan Hamas berhasil menghajar Israel dengan dibantu Amerika, justru di situ menunjukkan kekuatan kecil bisa menghancurkan yang besar. Ya, kan selama ini selalu dibanggakan military Israel adalah the best, intelijen the best in the world, teknologi kalah dengan, nanti sama juga Amerika kalah dengan Vietnam dengan perang gerilya di lorong-lorong, Indonesia menang dengan perang gerilya melawan. Nah, saya balikin lagi teori tentang frekuensi itu. Muatan frekuensi yang dikasih materialisme pasti rapuh. Tapi frekuensi yang dikasih muatan spiritualisme, dia kokoh. Itu pembicaraan spiritualisme nanti maksudnya ke agama. Tadi maksudnya soal keimanan. Keimanan, takwa dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu ajaru wajah hidup Islam itu. Jadi jangan tinggalkan. Nah, itu pasti. Ya ayyuhalladzina amanu intan senawat yang cerita boleh sabit akdam. Wah, gitu. Luar biasa nih Bang. Ya. Jadi kalau kita balik lagi setelah jatuhnya dari Turki Utsmani, muncul kemudian kan di negara-negara Teluk itu, di negara menjadi modern nation state kan, negara-negara Saudi, Yaman, UAE, Qatar, Kuwait, kemudian Jordan ya, semuanya yang Mesir dan sampai ke Maroko di sana di dalam konteks itu termasuk juga kemudian setelah Perang Dunia Kedua muncul negara-negara modern nation state yang Indonesia sebelumnya di bawah penjajahan Belanda dan Jepang di dalam konteks itu. Nah, di dalam konteks itu lagi ya, tapi kan tetap tadi menarik apa yang Bang Rosi sampaikan. Mereka tetap menginginkan menggunakan value mereka, penguasaan kotasi terhadap kurikulum pendidikan. Bahkan di barat itu ya, kalau ada anak-anak SD ya, ini pada level SD itu sampai ada ibu-ibunya yang Muslim itu marah karena anak umur 8 tahun diajarkan LGBTQ misalnya, dan itu lebih panjang jamnya dibandingkan matematika dan sebagainya. Ini menjadi beban tersendiri di negara barat gitu, karena balik lagi yang tadi saya katakan, kalau materialisme itu kemudian tidak dibatasi dengan morality, etik, morality, bahkan HAM yang mereka bangga-banggakan. Bagaimana mereka sekarang melihat apa yang terjadi dengan pembunuhan anak-anak di Gaza hari ini, tahu termasuk juga di West Bank gitu kan, anak-anak yang ditangkap, dipenjarakan dan sebagainya. Jadi human right yang mereka selalu bangga-banggakan posisinya bahkan untuk ceasefire aja Amerika memveto di United Nations ya, untuk kasus Palestina. Nah, jadi modern nation state perlu kita redefinisi, perlu revitalisasi, revitalization, perlu reading lagi, itu perlu dibaca kembali. Sebetulnya direkonstruksi lah kalau tidak. Rekonstruksi. Karena kita percaya juga hari ini kita mau pemilu 14 Februari, kita yakin betul bahwa demokrasi, populisme, demokrasi dengan majority rule, demokrasi yang mayoritas, tapi rakyat kita dikasih 20.000, 100.000, katanya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhan dibeli 50.000, dibeli dengan susu, dibagi-bagikan dan sebagainya seperti itu. Dan itu sebenarnya di APBN tadi. Gitu ya, jadi berbagai macam persoalan yang kita hadapi hari ini ya, intinya kita kembali lagi bagaimana kita mengatur moral kita di dunia, di dalam kita selalu mengatakan
jangan pakai agama, atau kita bahas tentang the separation between state and church, kalau dibaratkan pemisahan antara gereja dan negara, tapi pada akhirnya kan ambruk semua. In economic, don't talking about moral. In the political, don't talking about moral. Persoalannya, kalau di dalam ekonomi kita tidak bahas tentang moral, nggak ada batasnya, makanya kan riba. Itu karena pendapatnya Keynes. Keynes begitu bicaranya. Tapi itu dikutip habis-habisan oleh kaum neolit di Indonesia. Mereka bilang jangan bicara soal moral dan ekonomi. Makanya mereka nggak peduli jualan uang, jualan ini, nggak ada masalah. Itu tadi yang akhirnya tidak memperhatikan agama, batasi itu, bikin robot, bikin ini, bikin vaksin, bikin ini, lagi-lagi juga nggak peduli dengan. Bahkan dulu saya belajar ilmu demografi itu bahas tentang gimana yang pertumbuhan pangan tidak sebanding dengan pertumbuhan manusia. Kemudian dijawab dengan keluarga berencana. Lalu sekarang dijawab dengan depopulasi lewat vaksin. Maksud saya kayak gitu. Karena nggak pakai moral. Sementara Allah sudah menjelaskan bahwa rezeki itu salah satunya anak, istri, keluarga, kayak gitu kan. Dan itu di tanganku. Dan itu ada 8 pintu rezeki dari Allah gitu. Pintu asal satu seperti istighfar, macam-macam itu apa saja ya, anak, istri, banyak bersyukur, banyak ini dari yang sudah diurus oleh Allah rutin, dan dari ikhtiar. Ya, jadi dan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita nggak percaya bahwa rezeki, buktinya apa? Dari zaman nggak enak sampai hari ini, Allah masih menyediakan pangan kan? Jadi kayak gitu. Dan buktinya apa? Kenapa kita mesti renewable energy padahal fosil tersedia? Jadi Bang, mau dagang. Jadi Bang, mau hari ini kita punya saudara-saudara kita di Sumedang kena apa namanya gempa, saudara-saudara kita di Jepang juga kena gempa kayak gitu. Tapi ada saudara kita yang biasa dengar di sana, kebetulan cuma dampaknya sedikit. Dan nggak, tapi balik lagi kadang-kadang kalau Anda hanya menggunakan ilmu, ya sains, materialism, Anda nggak ketemu bahwa ini adalah bagian dari peringatan Tuhan. Bagian dari cara umat menyeimbangkan kehidupan yang sudah dirusak oleh manusia. Kerusakan bagaimana kerusakan itu ya, Bang, terjadi di daratan dunia. Kesimpulannya. Pertama, karena saya menyaksikan di berbagai belahan negara Islam makin menjauh dari Al-Quran, kita perlu kembali belajar Al-Quran. Kita harus kembali belajar Al-Quran. Walaupun di beberapa tempat orang mau mentadaburi, orang melakukan penafsiran dengan teknologi mutakhir jauh lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya satu diksi saja dalam Al-Quran misalnya, itu kalau pakai ilmu yang mutakhir, itu bisa terurai menjadi belasan dan puluhan makna. Demikian dalam gitu. Jadi artinya tadabbur berapa puluh, 60. Nah dan itu seperti kupas kulit bawang, kulit yang satu, kulit yang dua, kulit yang ketiga, begitu Pak. Dengan teknologi yang lebih mutakhir. Apa poinnya? Poinnya adalah membaca Al-Quran tidak cukup sekedar bisa membaca. Dia memerlukan metodologi untuk memahaminya. Dia memerlukan metodologi yang dalam untuk kemudian menyadari tentang apa yang dikandung di balik kata-kata, di balik diksi, istilah, dan di balik kalimat yang digunakan. Mari kita kembali di situ karena tetap manusia akan dipergilirkan. Suka tidak, itu salah satunya adalah tanda-tanda bahwa salah satu tandanya adalah datangnya malam. Itu kan tanda-tanda besar. Apapun di balik kebesaran itu dipergilirkan. Ada siang, ada malam. Ada kejahatan, ada kebaikan. Ada kebohongan, ada kejujuran. Kayak gitu. Ada pengakuan tentang begitu yakinnya dia. Pertanyaannya susah ya? Enggak kok, nggak susah gitu. Di situ pengakuan kesombongan, keangkuhan gitu ya. Dan pada saat yang sama ada kerendahan hatian. Nah, di situ sesungguhnya ketika terjadi gempa, saya ingin mengatakan pada Rasulullah, selain itu teguran, dia juga upaya merupakan gambaran bangunan keseimbangan. Allah merekonstruksi tentang gagalnya manusia membangun keseimbangan kehidupan. Bahwa panggung perdebatan yang pertama, yang kedua itu gambaran bahwa ada cara Allah membangun rekonstruksi
bahwa Allah sedang mempertontonkan sesuatu yang manusia tidak pahami, bahwa yang namanya kecurangan, bahwa yang namanya ketidakjujuran, bahwa yang namanya format instan itu pasti semua. Gitu, jadi itu dipertontonkan dengan vulgar gitu. Oh ini gambaran sedang ditipunya 275 juta manusia Indonesia. Sedang ditipu dengan model instan kayak gitu. Sedang ada terjadi penipuan yang luar biasa secara intelektual gitu mereka. Itu kan kesemuan. Seolah-olah seolah intellectual capacity-nya memang langsung lekat pada struktur berpikirnya, pada metodologi berpikirnya, dan sudah tergurat dalam otak serta dalam kalbunya gitu. Dia merupakan imanan, soul imanan gitu. Sesuatu yang sudah melekat pada diri. Kan seseorang memandang sesuatu dengan ilmunya, seseorang memandang sesuatu dengan iman. Dan di situ betapa penting kita belajar. Di situ, itu yang kedua harus mulai. Jadi yang pertama tadi kembali, kemudian belajar. Yang ketiga, dalam suasana ketidakpastian ini hanya satu punya kepastian. Allah menguasai segala-galanya. Manusia sama sekali tidak berkuasa. Malik yang itu. Tadi makanya saya kutip Malikal Mulki. Jadi jangan pernah berburu kekuasaan. Karena begitu Anda berburu kekuasaan, Anda adalah bagian dari masyarakat yang tersesat dan musuh. Jangan pernah berpikir Anda akan memperoleh amanah kalau Anda berburu amanah. Kecuali Anda merasa terpanggil dengan amanah. Itu kiatnya ya. Iya. Kalau Anda memang terpanggil oleh amanah itu, Anda kemudian tidak menampilkan dalam sikap berburu atas tahta dan harta, monggo silakan. Bukan karena harta, bukan karena ini, tapi nanti akan pada saat, karena salah satu dari yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah pemimpin yang adil. Kenapa mesti muncul kajian bangsa-bangsa yang membenci Amerika? Itu karena mereka sadar bahwa dia sesungguhnya tidak disukai. Dan dari saya dia tahu juga apa masalahnya. Apa artinya? Membuat one world. Apa artinya? Karena dia berburu selalu menjadi adidaya global. Iya, super power. Dengan segala macam diksi dia bangun, iya. Pada akhirnya diksi-diksi itu kan berantakan. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, maaf ya, seperti Inggris, sama sebenarnya. Kayak kasus apa namanya, Zionis Israel ya, Inggris iya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat gitu ya, kita melihat kenyataan. Ini kita harus membangun ketahanan Husnu. Nah dalam format ketahanan itu kita tidak bisa ikut ke dalam apa yang disebut dengan Belt and Road Initiative. Jadi ada kedaulatannya, nggak cuma ketahanan, sovereignty. Betul. Kita nggak bisa ikut Indo-Pacific Economic Forum yang digagas oleh Barat. Kita nggak bisa ikut Regional Comprehensive Economic Partnership yang digagas oleh Belt and Road Initiative. Itu bisa. Artinya ikut kecemplung, tapi kemudian harus menunjukkan bahwa kita punya daya saing, kita punya daya tahan, kita punya kehormatan. Kita punya kedaulatan di dalam situ, bukan seperti sekarang yang kita habis kedaulatan. Yang saya maksud tidak ikut itu maksudnya tidak ikut hanyut maksud saya. Itu yang jadi tetap kritis. Tetap punya harkat martabat. Gitu. Jangan ikut-ikutan bicara climate change tanpa melihat bahwa sesungguhnya sedang terjadi pertarungan antara. Jadi akhirnya cuma fashion. Nah, lalu mereka sibuk dengan transformasi energi tidak mudah. Gimana sih? Carbon capture. Saya bilang sama semua. Kenapa Jepang terasa amat aman dalam persoalan renewable energy? Karena Jepang melihat sesungguhnya di balik yang namanya global climate change itu adalah bisnis, dan di belakang itu Jepang sesungguhnya melihat bahwa energi fosil itu tidak mudah untuk digantikan. Tidak mudah. Kenapa? Karena ketergantungan pada energi baru terbarukan itu pada hakikatnya cuma soal produk teknologi. Dan produk teknologi pada kuncinya pada akhirnya tetap frekuensi. Tadi yang saya bilang ketika frekuensi listrik dihilangkan, kan gerak motor listrik itu dibangun sehingga bisa menggerakkan gitu ya. Kan jadi saya bilang, dia bisa menggerakkan. Kalau frekuensi itu dihabiskan, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau dipahami bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, mbok ya bicara dulu positioning repositioning. Misalnya tentang positioning repositioning yang benar. Apa poinnya? Di sini butuh bahwa yang namanya kebijakan-kebijakan yang muncul dalam kampanye ini, bahwa yang mikir dalam kerangka 10-15 tahun ke depan.
Yang tujuannya adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Gitu, saudara. Mestinya begitu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, diartikan. Jadi artikan mestinya kita punya yuslih lakum a'malakum itu sama dengan continuous improvement. Selalu terjadi perbaikan yang terus-menerus pada hal-hal yang lain, dan pada saat yang sama tidak berhenti meminta ampunan dan maaf kepada Allah karena kesalahan-kesalahan yang buat. Itu penting. Apa poinnya? Rendah hatilah terhadap sang pencipta. Jangan sombong. Jangan pernah membusungkan dada, mendongakkan kepala terhadap kekuasaan yang dimiliki sang penguasa yang termaha kuasa. Gitu. Katanya menjadi manusia pilihan Tuhan. Kok bunuhin bayi-bayi? Iya, itu. Bunuhin perempuan-perempuan. Sombong. Saya ingin mengatakan semua. Perang yang terjadi Hamas Palestina dengan Israel itu sesungguhnya langsung mengakibatkan kematian secara fisik, jasad dan rohani. Tapi perang peradaban yang sedang dihadapi oleh Indonesia lebih parah. Lebih parah karena semua merasa, tapi kita tidak sepertinya merasa. Gitu, ya. Itu yang kita selalu ultra neoliberal. Ultra neoliberal, ultra celebrity, kemudian interconnectivity, perang yang sebetulnya terjadi, kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi gitu, banyak bang. Jadi sebenarnya kita udah ungkapin sebelumnya, tapi kita perlu mengingatkan bahwa kajian ini terus berjalan gitu ya, dengan beberapa perkembangan, dan saya mencoba untuk menerus update gitu ya tentang bagaimana pertarungan. Walaupun mungkin sepertinya kita sudah bahas, tapi argumen, dalilnya sudah pernah kita bahas, tapi argumen, bukti baru kita angkat lagi. Misalnya gini, ada referensi, ada metodologi, ada data, ada analisis, ada argumentasi, kata kunci terakhir, ada konsistensi. Gitu. Saya kira gitu. Iya, terima kasih Bang Mursi. Jadi pemirsa IC3 Show, memang kita sebentar lagi pemilu mayoritas kita pilih, tapi di dalam Al-Quran memang seringkali disebut aksaruhum, itu bisa naik namun aksaruhum, semua yang aksaruhum sebagian besar itu ternyata negatif dalam konteks itu. Dan terapkanlah Al-Imran 28. Jangan memilih pemimpin yang kafir. Tapi pada saat yang sama kemarin ini selalu kita bahas tentang janji, kayak gitu kan? Nah janjinya seperti apa? Janjinya karena menurut melanjutkan bapaknya, janjinya banyak menipu, janjinya banyak. Janganlah janji itu harus dibalik lagi. Tapi saya juga selalu optimis karena muncul juga ustadz-ustadz yang masya Allah ya, kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Gus Baha, dan ustadz-ustadz lainnya yang masya Allah, Ustadz siapa itu Gus Yahya yang dari Cirebon, itu banyak sekali yang dari Aceh sampai Papua itu siapa namanya, Garamatan, Padlan, kayak gitu ya. Masya Allah, di dalam mempersiapkan Gen Z, tapi yang Gen Z-nya Qur'ani, kayak gitu kan. Itu kan Masya Allah. Jadi kita balik lagi kepada kalau tadi ketahanan dan kedaulatan, kita tidak ikut Amerika, tidak ikut Cina, tidak ikut komunis, tidak ikut Barat di dalam konteks itu, tapi kita ikut Allah sovereignty. Kalau kita seperti itu, insya Allah kita. Dan itu sebenarnya dikenai oleh kata pembukaan. Iya, atas berkat rahmat Allah dan berkeinginan luhur di dalam konteks itu. Jadi balik lagi ke sana, mudah-mudahan dialog kita hari ini itu bisa memberikan sedikit pencerahan. Kita menjadi lebih optimis ya. Selama kita ikut Allah, insya Allah nggak ada. Selama kita mengikuti petunjuk dari Allah, insya Allah kita tidak la ta'hafu wa la tahzanu in kuntum a'launa mu'minun. Dan jangan pernah sedih dan takut. In kuntum a'launa, sepanjang kau dipimpin oleh sikap keimanan. Iman dan takwa. Iya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu bermanfaat. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.